next day. 2,000 years later. 3 days later, 7:59 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Nida sudah meluangkan waktu kamu untuk hadir pada sesi konseling hari ini. Mungkin kalau ada yang membuat kamu kurang nyaman boleh langsung dibilang ke saya ya. Baik Kak. Sebelum kita mulai saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nah, saya itu Rizky Spaningrum. Pada kesempatan ini tuh saya akan berperan sebagai konselor yang akan mendampingi Nida dalam konseling. Senang ya untuk bertemu Nida hari ini. Senang juga Kak. Oke, baik Nida. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memastikan terlebih dahulu kondisi Nida hari ini. Apakah sedang terburu-buru atau ada kegiatan lain setelah ini? Alhamdulillah enggak Kak, jadi saya bisa fokus untuk konseling hari ini. Oke. Sebelum kita membahas hal-hal yang lebih serius, saya ingin mengenal Nida sedikit lebih dekat. Sekarang Nida sedang sibuk apa? Sekarang masih sekolah aja sih Kak. Di sekolah, oke. Lumayan banyak tugas gak? Kadang capek gak gitu akhir-akhir ini di sekolah? Lumayan tugas banyak, kadang juga capek Kak. Ya tapi tetap aja dijalanin. Oke. Pasti cukup melelahkan ya. Iya. Terus juga selain belajar, biasanya Nida itu punya kegiatan atau hobi kayak apa gitu yang kamu sukai? Saya biasanya suka gambar atau dengerin musik Kak. Wah, bagus banget nih. Berarti Nida itu suka udah punya cara untuk menenangkan diri ketika sedang merasa stres kan? Atau lagi penat? Iya Kak, biasanya kalau saya lagi banyak pikiran, meluangkan waktunya dengan cara seperti itu. Oke Nida, terima kasih ya udah mau berbagi. Saya senang karena Nida mulai merasa lebih nyaman karena untuk bercerita. Iya Kak. Nah baik Nida, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pertemuan hari ini. Konseling ini merupakan proses bantuan yang bertujuan untuk membantu seseorang memahami dirinya, terus juga memahami permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian bersama-sama juga mencari alternatif penyelesaian yang paling sesuai dengan kemampuan dan kondisi diri kamu. Dalam sesi ini saya tidak akan memutuskan apa yang harus Nida lakukan. Tugas saya itu cuma mendampingi kamu agar kamu itu bisa melihat berbagai pilihan yang dimiliki, memahami konsekuensi dari setiap pilihan kamu, terus juga dapat membantu kamu untuk menentukan langkah yang menurut Nida itu paling tepat. Jadi keputusan tetap berada di tangan Nida. Apakah sampai di sini bisa dipahami Nida? Iya Kak, saya sudah mengerti. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya itu saya akan menyampaikan beberapa asas dalam konseling agar Nida merasa lebih nyaman selama proses ini ya. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi semua hal yang Nida ceritakan di ruangan ini akan saya jaga kerahasiaannya. Saya nggak akan cerita kepada orang lain tanpa izin dari kamu. Terus juga apabila terdapat kondisi yang membahayakan keselamatan kamu atau orang lain, dalam kondisi seperti itu pun saya akan membicarakannya terlebih dahulu kepada kamu. Apakah kamu udah paham? Iya Kak, paham. Nah, asas yang kedua itu adalah asas kesukarelaan. Artinya Nida mengikuti konseling ini itu atas kemauan kamu sendiri. Selama proses berlangsung, Nida bebas untuk menyampaikan pendapat, bertanya, atau bahkan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang dirasa belum siap kamu jawab. Baik Kak.
Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Saya berharap kita bisa saling terbuka selama proses konseling. Semakin terbuka informasi yang disampaikan juga biasanya akan semakin mudah kita memahami masalah dan mencari solusi yang sesuai. Namun keterbukaan itu tetap disesuaikan dengan kesiapan Nida. Saya nggak akan memaksa itu. Iya Kak. Kemudian ada asas saling menghargai. Selama sesi berlangsung itu kita akan saling menghormati pendapat, perasaan, dan pengalaman masing-masing. Nah, di sini tidak akan ada penilaian bahwa seseorang salah atau benar. Sebagai pribadi ya, saya hadir untuk mendengarkan dan mendampingi Nida. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Nida. Selain itu juga selama proses konseling saya berharap Nida dapat berpartisipasi secara aktif. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau ada hal yang ingin disampaikan, silakan langsung disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai asas-asas lagi? Nggak ada Kak, penjelasannya sudah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih ya Nida. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat kesepakatan atau kontrak konseling ya. Pertemuan kita hari ini direncanakan berlangsung sekitar 45 menit. Selama waktu tersebut, saya berharap kita bisa fokus pada pembahasan yang akan Nida sampaikan. Nah, selama sesi berlangsung, saya mohon telepon genggam yang ada di Nida untuk di silent terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses konseling. Jika nanti ada keadaan yang mendesak sehingga Nida harus menerima telepon, silakan sampaikan kepada saya. Apakah Nida bersedia? Iya, bersedia Kak. Baik. Kemudian saya juga ingin meminta persetujuan dari Nida. Selama proses konseling nanti saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan yang agak lebih memahami kondisi yang sedang Nida alami ya. Pertanyaannya tersebut bukan untuk menghakimi, melainkan agar kita bisa memahami permasalahan secara lebih utuh. Apakah Nida bersedia mengikuti proses ini? Iya Kak, bersedia. Baik, terima kasih ya Nida. Kalau suatu saat selama sesi ini Nida berasa kurang nyaman, ingin beristirahat sebentar atau ada pertanyaan ya yang ingin diajukan, silakan langsung disampaikan kepada saya. Saya ingin memastikan bahwa proses konseling ini berjalan dengan nyaman bagi Nida. Baik Kak. Baik Nida, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya dan menyepakati beberapa hal yang tadi. Sekarang saya ingin mulai memahami apa yang membuat Nida memutuskan untuk datang dan mengikuti konseling hari ini. Tidak perlu terburu-buru, ceritakan dari bagian yang menurut Nida itu paling nyaman untuk diceritakan. Apa yang sedang Nida rasakan atau alami akhir-akhir ini sehingga merasa membutuhkan bantuan melalui konseling. Saya sebenarnya akhir ini tuh bingung sama diri saya sendiri Kak. Kayak merasa akhir-akhir ini tuh banyak pikiran, terus jadi sering kehilangan semangat gitu buat ngerjain tugas. Jadi saya juga jadi sering menunda-nunda jadinya, kayak tugas sekolah, terus nilai saya tuh juga mulai menurun. Di rumah juga saya sering kepikiran banyak hal Kak, kayak jadi rasanya capek terus. Saya sebenarnya ingin berubah sih, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Oke, terima kasih Nida. Saya menghargai keberanian Nida untuk mulai menceritakan apa yang sedang dirasakan. Saya bisa melihat bahwa situasi ini itu cukup menguras pikiran dan tenaga Nida. Kalau boleh saya simpulkan sementara, saat ini Nida sedang merasa bingung, kehilangan semangat, mulai dari kesulitan menjalankan tanggung jawab sebagai pelajar dan ingin mencari jalan agar bisa kembali menjalani aktivitas yang lebih baik. Apakah saya memahami cerita Nida dengan tepat? Iya Kak, itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih sudah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita Nida. Kita akan membahasnya bersama secara perlahan. Baik, terima kasih sudah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita Nida.
kita akan membahasnya secara bersama-sama dan perlahan-lahan ya. Saya tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya ingin benar-benar memahami apa yang sedang Nida alami agar kita dapat menemukan kesimpulan dan langkah yang tepat dan sesuai untuk Nida. Baik Nida, terima kasih udah mulai terbuka menceritakan apa yang sedang kamu rasakan. Saya bisa memahami bahwa kondisi yang sedang kamu alami itu cukup menguras pikiran dan membuat kamu merasa lelah ya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa yang sedang terjadi sama kamu, saya ingin lebih mengenal apa yang sebenarnya Nida inginkan dalam sesi ini. Terus juga sesi ini itu nggak hanya ada jawaban yang benar atau salah. Saya hanya ingin memahami sudut pandang Nida aja. Apakah Nida bersedia melanjutkan ceritanya? Iya Kak, saya bersedia. Baik. Tadi kan Nida mengatakan sedang kehilangan semangat, terus sering menunda tugas dan merasa banyak pikiran. Menurut Nida sendiri, apa yang paling mengganggu dari semua keadaan ini? Yang paling mengganggu itu saya jadi merasa nggak seperti diri saya sendiri Kak. Kayak dulu saya lumayan rajin, terus kalau ada tugas langsung dikerjain. Terus sekarang rasanya setiap mau mulai tugas tuh rasanya berat banget. Oke, jadi yang paling membuat Nida enggak nyaman itu adalah perubahan dalam diri sendiri ya? Iya Kak, saya merasa berubah ke arah yang lebih buruk gitu. Ketika mengatakan kata lebih buruk, apa yang terlintas di pikiran Nida? Saya jadi kayak merasa malas, terus gampang capek, gampang overthinking. Terus kalau misalkan tugas tumpuk malah makin gak semangat buat ngerjain. Oke. Saya menangkap bahwa sebenarnya itu Nida menyadari perasaan itu ya, dan merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Iya Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan kira-kira Nida mulai merasakan perubahan kayak gitu? Kurang lebih beberapa bulan yang lalu Kak. Apakah ada peristiwa tertentu yang membuat Nida mengalami perubahan itu? Sebenarnya nggak ada sih, ada satu kejadian terlupa. Sebenarnya nggak ada satu kejadian besar Kak, cuman lama-lama tugas sekolah tuh kayak makin banyak. Saya juga mulai membandingkan diri sama teman-teman yang lain. Jadi mereka kelihatannya tuh bisa bagi waktu, nilainya bagus, aktif organisasi juga. Sedangkan saya merasa semakin tertinggal gitu Kak. Berarti selain tugas sekolah, Nida juga sering membandingkan diri dengan teman-teman. Iya Kak. Apa yang biasanya Nida pikirkan ketika melihat teman-teman Nida yang menurut Nida itu lebih berhasil daripada kamu? Saya mikir kenapa ya mereka bisa gitu, tapi saya enggak. Kadang saya merasa kemampuan saya itu memang kurang. Ketika pikiran seperti itu muncul, apa yang Nida rasakan? Sedih, minder, terus akhirnya jadi malas ngelakuin apa-apa. Saya bisa memahami bahwa perasaan ini itu cukup berat bagi kamu. Terima kasih ya Nida udah mau menceritakan masalah tersebut. Terus juga kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, apa yang akan Nida lakukan dan paling Nida khawatirkan? Saya takut nilai saya turun, terus orang tua saya jadi kecewa sama saya, takut nggak bisa mencapai cita-cita saya. Berarti pendidikan dan harapan orang tua itu adalah hal penting bagi Nida? Iya Kak, karena orang tua saya selalu mendukung saya, terus makanya saya merasa bersalah gitu sama mereka kalau misalkan hasil belajar saya menurun. Saya mendengar bahwa Nida sangat menghargai dukungan dari orang tua dan juga nggak ingin mengecewakan mereka. Iya Kak. Kalau boleh tahu, apa cita-cita atau tujuan yang sedang ingin Nida capai saat ini? Saya ingin masuk ke perguruan tinggi yang saya inginkan Kak. Kayak saya juga pengen membanggakan orang tua saya. Apa yang membuat tujuan itu penting bagi Nida?
Karena orang tua saya sudah banyak berkorban buat saya juga ingin membalas usaha mereka dengan hasil yang baik. Oke, saya melihat bahwa Nida memiliki tujuan yang jelas dan juga memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga. Iya kak. Kalau misalnya nih kita membayangkan beberapa bulan ke depan atau semua masalah yang sedang Nida alami saat ini mulai membaik, seperti apa kondisi yang akan Nida inginkan? Saya ingin bisa semangat lagi kak. Saya ingin bisa belajar tanpa merasa terbebani, tertekan, tugas selesai tepat waktu, terus nggak terlalu sering overthinking. Kalau semua itu terwujud, apa yang akan berubah dalam kehidupan Nida? Saya pasti akan lebih tenang, terus bakal lebih percaya diri juga sih kak. Selain itu, Mungkin hubungan sama orang tua juga lebih enak karena saya nggak merasa bersalah terus. baik, berarti kalau saya simpulkan yang sebenarnya Nida inginkan itu bukan sekedar nilai yang bagus. Lebih dari itu, Nida ingin merasa tenang, percaya diri, terus kembali bersemangat dalam menjalani aktivitas dan memenuhi tanggung jawab sesuai dengan tujuan Nida yang sebagai seorang pelajar, sekaligus juga anak di keluarga. Menurut Nida nih, apa rangkuman saya sudah sesuai atau belum? Iya kak, itu yang saya rasakan. Baik, saya ingin bertanya satu hal lagi. Menurut Nida, kebutuhan apa yang saat ini paling ingin dipenuhi supaya kondisi itu bisa berubah? Saya ingin bisa mengatur hidup saya lagi kak. Rasanya sekarang semuanya tuh kayak berantakan. Ketika mengatakan mengatur hidup lagi, apa maksudnya itu? Iya, saya ingin bisa disiplin lagi, bangun tepat waktu, belajar dengan rutin, dan juga nggak nunda-nunda tugas. Saya juga pengen punya waktu istirahat juga kak. Jadi Nida sebenarnya itu merindukan kehidupan yang lebih teratur. Iya kak. Menurut Nida, apakah selama ini ada orang yang bisa menjadi tempat bercerita ketika sedang merasa tertekan? Ada sih teman dekat, tapi saya jarang cerita semuanya sih kak. Kayak takut aja gitu, takut merepotkan mereka. Kira-kira apa yang membuat Nida merasa akan merepotkan mereka? Iya, saya takut mereka bosan dengar cerita saya. Apakah mereka pernah mengatakan hal kayak gitu? Enggak sih kak. Berarti itu lebih kepada kekhawatiran yang muncul dalam pikiran Nida. Ya mungkin bisa begitu. Oke, terima kasih. Informasi yang disampaikan sangat membantu saya memahami apa yang sedang terjadi. Kalau saya boleh merangkum pembicaraan kita sampai saat ini, saya menangkap beberapa hal penting. Yang pertama itu, Nida sebenarnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu ingin kembali menjadi pribadi yang disiplin, terus juga mampu menyelesaikan tanggung jawab sekolah dan dapat membanggakan orang tua. Yang kedua itu, Nida ingin memiliki kehidupan yang lebih teratur, sehingga tidak lagi merasa kewalahan dengan tugas maupun pikiran yang datang silih berganti. Dan yang ketiga itu, Nida juga ingin mendapatkan kembali rasa percaya diri Nida, terus juga ketenangan dan semangat yang akhir-akhir ini mulai berkurang. Apakah rangkuman tersebut udah sesuai dengan apa yang Nida rasakan? Iya kak, sudah sesuai. Saya merasa itu memang yang sedang saya alami. Baik, terima kasih udah terbuka selama sesi ini. Saya menghargai kejujuran Nida dalam menceritakan apa yang sedang Nida rasakan. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi keinginan dan harapan Nida pada bagian berikutnya, saya ingin mengajak Nida melihat apa aja yang selama ini udah dilakukan untuk menghadapi keadaan tersebut. Dengan begitu, kita bisa memahami apakah cara-cara yang selama ini dilakukan sudah membantu Nida mendekati tujuan yang diinginkan atau justru sebaliknya. Bagaimana Nida? Apakah kita lanjutkan? Iya kak, saya siap.
Baik Nida, tadi kita udah membahas mengenai apa yang sebenarnya Nida inginkan dan harapkan. Sekarang saya ingin mengajak Nida melihat apa aja yang selama ini dilakukan ketika menghadapi keadaan tersebut. Tidak perlu merasa takut dinilai saya ya. Saya hanya ingin memahami bagaimana cara Nida menghadapi masalah yang sedang dialami oleh Nida. Baik Kak. Ketika tugas sekolah mulai banyak dan pikiran terasa penuh, biasanya apa yang pertama kali ini dilakukan? Biasanya sih saya lihat dulu tugasnya Kak, tapi kalau merasa banyak, saya malah tutup lagi bukunya. Lalu setelah itu, Saya biasanya main HP, kadang buka TikTok juga, Instagram, atau nonton video supaya pikiran saya nggak terlalu penuh. kira-kira berapa lama Nida menghabiskan waktu untuk bermain HP? Kadang cuma sebentar, tapi seringnya jadi lama, bisa 1 sampai 2 jam dan nggak kerasa gitu. Oke, setelah selesai bermain HP, apakah tugasnya langsung Nida kerjakan? Nggak juga sih Kak, biasanya malah tambah males. Apa yang Nida rasakan saat menyadari waktu udah banyak terpakai tetapi tugasnya belum selesai? Saya merasa bersalah, terus panik karena waktu makin mepet sedikit deadline. Oke. Lalu apa yang biasanya Nida lakukan ketika mulai panik? Saya bilang ke diri sendiri kalau misalkan nanti malam pasti saya kerjakan. Tapi pas udah malamnya nih capek, terus akhirnya ditunda lagi. Jadi penundaan itu terus berulang. Iya Kak, hampir setiap ada tugas. Selain bermain HP, apakah ada hal lain yang biasanya dilakukan ketika sedang merasa tertekan? Kadang saya tidur. Saya pikir setelah saya bangun bakal lebih semangat. Apakah setelah bangun tidur semangat itu benar-benar muncul? Kadang iya, tapi seringnya enggak Kak. Kayak malah makin dekat sama batas pengumpulan tugas. Oke, saya memahami. Jadi sejauh ini itu cara yang paling sering Nida lakukan adalah menunda pekerjaan, bermain media sosial, atau tidur agar merasa lebih tenang. Iya Kak. Kalau dipikirkan kembali, menurut Nida, apa tujuan dari melakukan hal-hal tersebut? Saya cuma ingin mengurangi stres sebentar sih Kak. Dari tujuan awalnya itu sebenarnya ingin merasa lebih tenang. Iya. Menurut Nida, apakah cara tersebut berhasil membuat masalahnya selesai? Enggak Kak, cuma bikin tenang sebentar. Lalu setelah itu, Masanya tetap ada, bahkan biasanya tambah banyak. bagaimana perasaan Nida ketika menyadari hal tersebut? Saya kecewa sama diri sendiri Kak. Oke, saya menghargai kejujuran Nida. Emang nggak mudah untuk mengakui hal tersebut. Saya ingin bertanya lagi, ketika tugas akhirnya terlambat dikumpulkan atau hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan, siapa yang akan merasakan dampaknya? Saya sendiri Kak. Selain Nida, Orang tua juga mungkin makin kecewa. bagaimana dengan guru? Guru juga jadi melihat saya kurang bertanggung jawab. Baik, kalau begitu menurut Nida, siapa yang sebenarnya memiliki kendali atas keputusan untuk mengerjakan atau menunda tugas tersebut? Saya sendiri Kak. Apa yang membuat Nida mengatakan begitu? Karena sebenarnya nggak ada yang nyuruh saya buka HP, itu pilihan saya sendiri. Jadi Nida menyadari bahwa keputusan tersebut berada dalam kendali Nida. Iya Kak. Bagaimana perasaan Nida setelah menyadari bahwa pilihan itu sebenarnya berasal dari diri sendiri? Agak sedih juga Kak sebenarnya. Soalnya berarti saya sendiri yang membuat keadaan ini terus berulang. Saya mengerti perasaan Nida.
Namun, saya ingin mengajak Nida melihatnya dari sisi yang lain. Kalau keputusan itu memang berasal dari diri Nida, menurut Nida, apakah berarti Nida juga memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang berbeda? Iya juga, Kak. Apa yang membuat Nida berpikir begitu? Karena kalau saya bisa memilih untuk menunda, berarti saya juga sebenarnya bisa memilih untuk mulai mengerjakan. Betul. Dalam konseling ini itu kita tidak berfokus pada menyalahkan masa lalu, tetapi melihat pilihan apa yang masih bisa dilakukan mulai saat ini. Sekarang saya ingin bertanya, pernahkah ada waktu di mana Nida berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu? Pernah, Kak. Saat itu apa yang berbeda? Biasanya saya langsung kerjakan sedikit demi sedikit. HP juga saya taruh dari dalam meja belajar. Bagaimana hasilnya? Saya lebih tenang karena tugas juga selesai. Apa yang Nida pelajari dari pengalaman ini? Ternyata kalau saya langsung mulai, tugasnya nggak seberat yang saya bayangkan. Oke, menarik sekali ya. Berarti itu selama ini yang sering membuat Nida berhenti bukan karena tugas yang terlalu sulit, tetapi karena pikiran bahwa tugas itu terasa berat sebelum dikerjakan. Iya, Kak, sepertinya begitu. Nah, kalau begitu, menurut Nida, perilaku mana yang selama ini paling menghambat Nida mencapai tujuan yang tadi sudah kita bahas? Menunda tugas dan terlalu lama main HP. Apakah Nida setuju bahwa kedua hal itu merupakan pilihan yang sebenarnya masih bisa diubah? Iya, Kak. Selain itu, adakah kebiasaan lain yang menurut Nida perlu diperbaiki? Mungkin saya sering tidur terlalu malam karena main HP. Terus akibatnya besoknya saya ngantuk dan makin gak semangat buat belajar. Jadi pola tidur juga berpengaruh dalam kondisi Nida? Iya, Kak. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada Nida untuk menyimpulkan sendiri. Kalau melihat semua yang sudah kita bicarakan, menurut Nida, apa aja perilaku yang selama ini justru menjauhkan Nida dari tujuan untuk menjadi lebih disiplin dan membanggakan orang tua? Mungkin yang pertama, saya sering menunda pekerjaan. Terus yang kedua, terlalu banyak main HP. Terus saya sering menyerah sebelum mencoba. Terus saya juga sering berpikir negatif tentang diri sendiri. Oke, terima kasih Nida. Saya senang karena kesimpulan itu muncul dari diri Nida sendiri, bukan karena saya yang mengatakan. Artinya Nida udah mulai mampu melihat hubungan antara pilihan yang sedang diambil dengan hasil yang diperoleh. Kesadaran ini itu merupakan langkah penting sebelum kita membahas perubahan yang ingin dilakukan. Jadi pada tahap berikutnya nanti saya akan mengajak Nida mengevaluasi apakah perilaku-perilaku tersebut benar-benar membantu Nida mencapai keinginan yang telah disampaikan di awal. Setelah itu kita akan menyusun rencana yang realistis agar perubahan yang diinginkan dapat mulai dilakukan secara bertahap. Bagaimana Nida, apakah kita lanjutkan? Ya, Kak, saya ingin mencoba berubah. Baik Nida, terima kasih sudah bersedia terbuka selama sesi ini. Tadi kan kita udah membahas apa yang Nida inginkan. Kemudian kita juga melihat perilaku yang selama ini Nida lakukan ketika menghadapi tekanan. Sekarang saya ingin mengajak Nida melakukan evaluasi dalam tahap ini. Tidak ada jawaban ya, benar atau salah. Terus juga saya hanya ingin membantu Nida melihat apakah perilaku yang selama ini dilakukan sudah membawa Nida lebih dekat dengan tujuan dan yang diinginkan oleh Nida. Apakah Nida siap? Iya, Kak. Oke. Kalau kita mengingat kembali tujuan yang tadi Nida sampaikan, yaitu ingin menjadi lebih disiplin,
kembali semangat belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, lebih tenang dan membanggakan orang tua. Menurut Nida, apakah kebiasaan menunda tugas membantu Nida untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, Kak. Mengapa Nida mengatakan begitu? Karena setiap saya menunda tugasnya tuh malah makin numpuk. Saya jadi tambah stres dan akhirnya hasilnya tuh juga kurang maksimal. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa menunda tugas justru menjauhkan Nida dari tujuan yang diinginkan. Iya, Kak. Bagaimana dengan kebiasaan bermain medsos selama berjam-jam ketika merasa tertekan? Menurut Nida, apakah itu membantu? Kalau dipikir-pikir enggak juga, memang awalnya bikin lupa sama masalah, tapi setelah selesai main HP, masalahnya tetap ada. Apa yang biasanya terjadi setelah itu? Saya malah makin panik karena waktunya sudah habis. Baik, kalau begitu apakah perilaku tersebut perlu dipertahankan atau perlu diubah? Perlu diubah, Kak. Oke, mengapa menurut Nida perlu diubah? Karena saya ingin hidup saya lebih teratur. Kalau terus seperti ini, saya nggak akan mencapai tujuan saya. Oke, saya senang mendengar bahwa kesimpulan itu muncul dari diri Nida sendiri. Sekarang saya ingin bertanya lagi, di antara semua kebiasaan yang kita bahas hari ini, menurut Nida, mana yang paling ingin diubah terlebih dahulu? Saya ingin mengurangi kebiasaan menunda tugas, Kak. Mengapa memilih itu? Karena saya merasa itu yang paling banyak berdampak ke hidup saya. Baik, kalau misalnya minggu depan Nida masih melakukan hal yang sama seperti sekarang, menurut Nida apa yang mungkin terjadi? Kemungkinan besar tugas saya itu tetap menumpuk, terus nilai saya bisa turun lagi. Saya makin stres dan saya juga makin kecewa sama diri saya sendiri. Lalu bagaimana jika Nida mulai melakukan perubahan sedikit demi sedikit? Mungkin hasilnya nggak langsung besar, tapi saya yakin saya bakal lebih tenang dan lebih percaya diri. Berarti Nida sudah mulai melihat bahwa perubahan kecil pun tetap memiliki manfaat ya? Iya, Kak. Baik Nida, sekarang kita akan menyusun rencana tindakan. Dalam konseling realita, rencana yang dibuat harus berasal dari diri klien sendiri agar lebih mudah untuk dijalankan. Saya akan membantu dengan beberapa pertanyaan, tetapi isi rencananya itu berasal dari Nida. Bagaimana, siap? Iya, Kak. Kalau mulai hari ini, langkah kecil apa yang paling mungkin dilakukan? Saya ingin mulai mengerjakan tugas pada hari yang sama saat tugas itu diberikan walaupun sedikit. Baik, menurut Nida, apakah langkah itu realistis dilakukan? Iya, Kak. Kira-kira kapan waktu yang mungkin kira-kira apa waktu yang paling memungkinkan untuk belajar? Sepulang sekolah setelah istirahat sekitar 30 menit, lalu belajar atau 1-2 jam. Bagaimana dengan penggunaan telepon genggam? Saya mau mencoba menyimpan HP di luar meja belajar atau menitipkannya ke ibu saya selama saya belajar supaya nggak tergoda. Menurut Nida, apakah cara itu cukup membantu? Cukup membantu karena dulu saya pernah melakukan itu dan ternyata berhasil. Bagus, berarti Nida udah memiliki pengalaman bahwa cara tersebut itu bisa dilakukan. Selain itu, adakah hal lain yang ingin Nida ubah? Mungkin saya ingin tidur lebih awal supaya besoknya lebih segar saat belajar. Jam berapa target tidur Nida? Sekitar pukul 10 malam. Baik, kalau suatu hari nanti Nida kembali merasa malas atau ingin menunda tugas, apa yang akan Nida lakukan? Saya akan mengingat lagi tujuan saya. Saya juga dapat mencoba mengerjakan minimal 15 menit dulu biasanya.
kalau udah mulai saya jadi lanjut mengerjakannya. Oke, menurut saya ini tuh udah masuk ke strategi yang cukup baik karena berasal dari pengalaman Nida sendiri ya. Lalu siapa yang akan mendukung Nida dalam menjalankan rencana tersebut? Mungkin ibu saya, Kak, sama teman dekat saya. Bagaimana bentuk hubungan yang Nida harapkan? Saya ingin ibu saya mengingatkan kalau saya terlalu lama main HP. Kalau teman, mungkin saya bisa belajar bareng atau saling mengingatkan soal tugas. Baik, sekarang saya ingin memastikan sekali lagi, dari skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu berarti saya tidak akan yakin bisa menjalankan rencana ini, dan angka 10 itu berarti saya yakin berapa nilai keyakinan diri saya gitu untuk Nida sendiri. Saya pilih angka 8, Kak. Mengapa dengan bukan angka 5 atau 6? Karena saya sebenarnya ingin berubah. Saya cuma tahu kalau mungkin nanti masih ada rasa malas. Menurut Nida, apa yang membuat angka 8 itu bisa menjadi 9? Kalau saya benar-benar konsisten di minggu pertama. Baik, berarti fokus Nida sekarang adalah menjalankan rencana ini secara konsisten, bukan langsung menjadi sempurna. Iya, Kak. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, saya ingin merangkum hasil pembicaraan kita. Hari ini Nida menyadari bahwa sebenarnya itu Nida memiliki tujuan yang jelas, yaitu ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, menyelesaikan tugas tepat waktu, terus juga mengurangi overthinking, terus memperoleh hasil belajar yang lebih baik dan membanggakan orang tua. Kita juga menemukan bahwa beberapa perilaku seperti menunda tugas, bermain HP terlalu lama, dan tidur larut malam itu justru membuat Nida semakin jauh dari tujuan tersebut. Selanjutnya, Nida telah menyusun rencana tindakan yang berasal dari diri Nida sendiri, yaitu mulai mengerjakan tugas pada hari yang sama, belajar secara rutin setelah pulang sekolah, terus juga membatasi penggunaan handphone saat belajar, tidur lebih awal, serta meminta dukungan dari ibu dan teman dekat. Menurut saya yang paling penting dari sesi ini itu bukan hanya rencana yang dibuat, tetapi kesadaran bahwa Nida itu memiliki kendali untuk memilih tindakan yang lebih membantu diri Nida sendiri. Apakah rangkuman saya sudah sesuai? Iya, Kak. Saya merasa lebih paham dengan apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Nida, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena hari ini itu sudah berani terbuka sudah berani terbuka dan mau bekerja sama selama proses konseling. Saya memahami bahwa menceritakan apa yang sedang dirasakan bukanlah hal yang mudah. Saya berharap langkah-langkah yang sudah Nida susun itu hari ini dapat mulai dicoba secara bertahap. Tidak apa-apa jika nanti ada hambatan atau prosesnya belum sempurna. Yang terpenting adalah Nida tetap berusaha dan tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Apabila di kemudian hari kamu merasa membutuhkan teman, berdiskusi, atau ingin mengevaluasi kembali perkembangan dari rencana yang udah kamu buat, saya dengan senang hati bersedia mendampingi kamu pada sesi berikutnya. Apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan atau sampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Tidak ada lagi, Kak. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan cerita saya dan membantu saya memahami apa yang harus saya lakukan. Oke, sama-sama Nida. Terima kasih juga ya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama sesi konseling hari ini. Semoga Nida dapat menjalankan rencana yang sudah dibuat dan memperoleh perubahan yang diharapkan. Mari kita tutup sesi konseling hari ini.
Terima kasih dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The end.